hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan aktivitas, semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sakiban Sinaga. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Saat kapan persamaan kuadrat kita gunakan? Persamaan kuadrat bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat model daripada jembatan atau model daripada arena permainan. Nah, seperti pada gambar ini. Ini merupakan bentuk sketsa daripada fungsi kuadrat yang dibentuk daripada persamaan kuadrat. Nah, jadi supaya lebih paham tentang persamaan dan fungsi kuadrat itu, marilah kita bahas pada persamaan kuadrat berikut. Bentuk umum persamaan kuadrat: AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A itu adalah koefisien X kuadrat dan B adalah koefisien X. A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena persamaan kuadrat itu pangkat daripada variabelnya itu tertingginya adalah pangkat 2. Jadi kalau A-nya sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat. Jadi ingat, A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya X itu adalah variabel. C adalah konstanta. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, itulah bentuk umum persamaan kuadrat. Contohnya, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu di sini dulu yang mana A, yang mana B, dan yang mana C-nya. A itu tadi adalah koefisien X kuadrat. Kalau kita lihat X kuadrat, berapakah koefisiennya itu? Ya, AX kuadrat. Kalau X kuadrat berarti A-nya sama dengan 1. Sedangkan 5X itu kan sama artinya dengan BX. Berarti berapakah koefisien daripada X-nya itu atau B-nya itu? 5. C-nya itu berapa? Sama dengan 6. Maka kita perolehlah dia. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 5. Dan C-nya sama dengan 6. Nah, itulah dia keterangan daripada persamaan kuadrat tersebut. Karena A-nya sama dengan 1, maka persamaan kuadrat ini disebutlah namanya dengan persamaan kuadrat biasa. Oke, kita lihat lagi bentuk yang lain daripada persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat? Nah, sekarang kita lihat dulu koefisien X kuadratnya. Koefisien X kuadratnya sama dengan 1. Koefisien X, tidak ada X di sini, berarti koefisiennya 0. Sedangkan C-nya adalah 2. Maka kita perolehlah dia A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 2. Karena B-nya sama dengan 0, maka ini disebutlah namanya persamaan kuadrat murni. Oke, jadi kalau B-nya sama dengan 0 disebutlah namanya dengan persamaan kuadrat murni. Baik, bentuk yang selanjutnya. X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat? Nah, kita lihat dulu A-nya. A-nya itu sama dengan koefisien X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya adalah koefisien X, berarti B-nya ini sama dengan minus 5. Sedangkan C-nya tidak ada konstantanya, berarti C sama dengan 0. Maka kita perolehlah dia A sama dengan 1, B sama dengan minus 5, C sama dengan 0. Karena C-nya sama dengan 0, maka disebutlah ini persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, kita lihat lagi bentuk persamaan kuadrat yang lain. 4X kuadrat tambah 3X kurang 2 itu sama dengan 0. Kita lihat apakah ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Kita lihat A-nya. A-nya sama dengan
4. B-nya sama dengan 3. C-nya sama dengan minus 2. Kita lihat A-nya tadi koefisien X kuadrat, B koefisien X, sedangkan C adalah konstanta. Maka kita peroleh A 4, B 3, C minus 2. Nah, ini kita sebutlah namanya dengan persamaan kuadrat rasional. Karena koefisien A, B-nya itu termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang 3x kurang 5 sama dengan 0. Apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Nah, pertama kita lihat. Koefisien x kuadrat atau A-nya tidak ada ya, berarti 0. B-nya 3, koefisien x. Sedangkan C-nya minus 5. A-nya sama dengan 0. Sedangkan tadi pada persamaan kuadrat, A tidak boleh sama dengan 0. Karena ini A-nya sama dengan 0, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Tidak termasuk ke dalam persamaan kuadrat karena A-nya sama dengan 0. Jadi kalau A-nya sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat. Kalau kita lihat ini bentuknya adalah persamaan linier. Baik, kalau sudah paham tentang bentuk-bentuk daripada persamaan kuadrat, sekarang kita akan mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita pakai untuk pertemuan yang pertama ini adalah memfaktorkan. Memfaktorkan untuk A-nya sama dengan 1. Jadi kembali ke bentuk umum tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka persamaan ini menjadi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, jadi untuk memfaktorkannya ini, X kuadrat tambah BX tambah C ini bisa kita ubah nanti dia ke dalam perkalian aljabar berbentuk X tambah P dikalikan dengan X tambah Q. Dengan syarat P dan Q itu kan dua bilangan. Jadi cari dulu dua bilangan, jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B atau koefisien X. Dan jika dikalikan hasilnya sama dengan C atau konstanta. Jadi P tambah Q-nya itu harus sama dengan B. Dan P kali Q-nya itu sama dengan C. Nah, inilah syarat untuk memfaktorkan daripada persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan 1. Ya, supaya lebih paham kita langsung ke contoh. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka kita faktorkan dulu ini, kita cari dua bilangan, jika dijumlahkan dia hasilnya 5 dan jika dikalikan sama dengan 6. Bilangan berapa dan bilangan berapalah itu kalau dijumlahkan 5 dikalikan 6. Tahu dengan kata lain, kita cari faktor dari bilangan 6 jika dijumlahkan dia hasilnya 5. Maka kita carilah dulu faktor daripada 6. Faktor dari 6 itu kan bisa 1 dan 6. Bisa 2 dan 3. Manalah di sini 1 dan 6. Kalau dijumlahkan 1 tambah 6 7. Berarti salah. Karena yang ditanya kalau dijumlahkan sama dengan 5. 2 dengan 3 kalau dijumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Iya, benar. Maka faktor-faktor yang dimaksud itu adalah 2 dan 3. Maka bentuk daripada faktorisasi X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 itu bisa kita buat menjadi X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 itu sama dengan X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Ingat, 2 tambah 3 tadi sama dengan 5, koefisien X. Sedangkan 2 kali 3 sama dengan 6, sama dengan konstanta. Maka kita perolehlah dia, X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Dari sini bisalah kita peroleh, misalkan saja salah satunya 0. Maka kita perolehlah nilai X-nya.
Kalau kita misalkan salah satunya 0, X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita perolehlah dia, dari X tambah 2 sama dengan 0, maka X diperoleh sama dengan minus 2. Atau dari X tambah 3 sama dengan 0, kita perolehlah dia, X-nya sama dengan minus 3. Dengan demikian, akar-akar daripada X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah minus 2 atau minus 3. Oke, sampai di situ Bapak pikir sudah paham ya. Tapi supaya lebih paham lagi, kita buat contoh yang lain. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kita lihat dulu dia di sini. A-nya itu kan sama dengan 1, B-nya 0, C-nya sama dengan minus 9. Maka untuk memaktorkannya ini, cari faktor dari 9 jika dijumlahkan dia 0. Berapa kali berapa lah dia supaya minus 9. Dan kalau dijumlahkan dia hasilnya 0. Maka caranya kita cari dulu faktor daripada 9. Ya, mari kita lihat berapa aja faktor daripada 9. Yang pertama, 1 dan minus 9. 1 dan minus 9 kalau dijumlahkan tidak 0. Berarti bukan itu jawabannya. Faktor yang lain dari minus 9. Minus 1 dan 9. Kalau dijumlahkan juga bukan 0. Berarti bukan itu faktornya. Kita cari lagi faktor yang lain dari minus 9. Minus 3 dan 3. Nah, minus 3 tambah 3 hasilnya sama dengan 0. Maka karena minus 3 dan 3 kalau dikalikan dia minus 9 dijumlahkan sama dengan 0, maka faktor daripada X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 itu sama dengan X kurang 3 dikalikan dengan X tambah 3 sama dengan 0. Maka kalau sudah dapat dia di sini pemaktorannya, tinggal kita buat X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Dari X kurang 3 sama dengan 0, maka kita perolehlah X sama dengan 3. Atau X tambah 3 sama dengan 0, kita perolehlah dari sini X sama dengan minus 3. Dengan demikian, akar-akar daripada X kuadrat kurang 9 sama dengan 3 dan minus 3. Contoh yang lain. 4X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Maka untuk mencari faktornya kita cari faktor dari minus 5 jika dijumlahkan sama dengan minus 4. Faktor dari minus 5 yang pertama. Minus 5 dan 1. Minus 5 dan 1 kalau dijumlahkan sama dengan minus 4. Nah, beda ya kalau misalnya minus 1 dan 5. Minus 1 dan 5 kalau dijumlahkan kan 4. Yang diminta di sini kan bukan 4, tapi yang diminta adalah minus 4. Maka yang kita pakai adalah minus 5 dan 1. Karena minus 5 dan 1 kalau dijumlahkan minus 4, kalau dikalikan minus 5. Nah, dari sini kita perolehlah dia pemaktoran daripada X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0 itu adalah X kurang 5 kali X tambah 1 sama dengan 0. Karena kalau dijumlahkan tadi dia sama dengan minus 4 dikalikan minus 5. Sehingga kita peroleh X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita perolehlah dia X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 1. Akar-akarnya adalah 5 dan minus 1. Baik, untuk soal berikutnya. X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya minus 15. Maka untuk memaktorkannya ini kita cari faktor daripada minus 15 jika dijumlahkan sama dengan 2. Nah, kita lihat dulu faktor-faktor daripada minus 15. Minus 15 dan 1. Kalau dijumlahkan tidak sama dengan 2.
Minus 1 dan 15 kalau dijumlahkan juga tidak sama dengan 2. Minus 3 dan 5 kalau dijumlahkan sama dengan 2. Minus 5 dan 3 kalau dijumlahkan minus 2. Yang dipakai tadi jumlahnya sama dengan 2. Maka yang kita pakai adalah minus 3 dan 5. Maka dari sini kita perolehlah dia pemaktoran daripada x kuadrat tambah 2x kurang 15 sama dengan x kurang 3 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Maka x kurang 3 sama dengan 0 atau x tambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan minus 5. Sehingga akar-akarnya itu sama dengan 3 dan minus 5. Itulah dia akar-akar daripada x kuadrat tambah 2x kurang 15. Oke, contoh berikutnya x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Maka dari sini kita ambil faktor daripada 8 jika dijumlahkan sama dengan minus 6. Faktor dari 8, 1 dan 8 kalau dijumlahkan tidak sama dengan minus 6. Minus 1 dan minus 8 kalau dijumlahkan tidak sama dengan minus 6. 2 dan 4 kalau dijumlahkan 6. Padahal yang mau kita ambil itu adalah minus 6. Maka kita ambil lagi faktor yang lain. Minus 2 dan minus 4 kalau dijumlahkan sama dengan minus 6. Nah berarti faktor yang dimaksudkan itu adalah x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Bisa kita buat ke dalam x kuadrat kurang 2 kali x kurang 4 sama dengan 0. Kita perolehlah di sini x kurang 2 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Maka dari x kurang 2 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan 2. Dan dari x kurang 4 sama dengan 0 kita peroleh x sama dengan 4. Maka akar-akarnya adalah 2 atau 4. Oke, contoh yang lain lagi. X kuadrat kurang 11x sama dengan 0. Berarti kita cari di sini A-nya sama dengan 1, B-nya minus 11 dan C-nya 0. Maka dari sini kita carilah faktor daripada 0 jika dijumlahkan sama dengan minus 11. Ingat faktor dari 0. Bilangan berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Maka faktornya ini bisa kita ambil 0 dan minus 11. Karena 0 dikali minus 11 sama dengan 0. Maka persamaan bisa kita buat menjadi x kurang 0 kali x kurang 11 sama dengan 0. Maka diperoleh x kurang 0 sama dengan 0 atau x kurang 11 sama dengan 0. Dari x kurang 0 sama dengan 0 kita perolehlah nilai x-nya sama dengan 0. Dan dari x kurang 11 sama dengan 0 kita perolehlah x-nya sama dengan 11. Maka dengan demikian akar-akarnya ini sama dengan 0 atau 11. Nah, jadi sampai di situ dulu pertemuan kita untuk memfaktorkan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya tidak sama dengan 1. Ini nanti kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Jadi diulang-ulangi dulu pembelajarannya tentang pemaktoran ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1. Supaya untuk pemaktoran berikutnya nanti bisa lebih paham lagi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar, menggapai cita-cita. Salam sehat.